Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Putri Sinta dengan NIM B1B1220811. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga barang oleh pemerintah. Penentuan harga barang publik. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warganya. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan tanpa harga sama sekali. Jadi pemerintah dapat menghasilkan barang dan jasa serta menyediakannya bagi masyarakat tanpa memungut pembayaran. Pada sektor swasta atau perusahaan, sebagai individu yang bekerja dalam persaingan sempurna, suatu ketentuan umum yang dipakai untuk menentukan tingginya tingkat harga adalah bahwa harga sama dengan biaya marginal, artinya harga harus sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan tersebut apabila ia menghasilkan satu unit hasil produksi tambahan. Konsumen akan menyesuaikan dirinya terhadap tingkat harga yang ada dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasannya, sehingga akan membeli barang-barang guna batas dari masing-masing barang dibagi dengan harga masing-masing adalah sama untuk semua barang yang dibelinya. Pada intinya, ketentuan ini dapat digunakan pada sektor publik guna menentukan pula tingkat harga dari barang-barang atau jasa yang dihasilkannya. Tetapi, pada kenyataannya, pemerintah seringkali menentukan tingkat harga di bawah tingkat harga yang seharusnya karena kerap kali ada tekanan-tekanan dari golongan tertentu. Dalam artiannya bahwa golongan itu memerlukan sekali perlindungan dari pemerintah, atau karena filsafat yang dianut oleh negara itu sendiri. Misalnya, pemerintah tidak boleh menarik laba dari barang yang dihasilkannya, atau pemerintah harus menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga murah. Namun demikian, tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah atau perusahaan negara itu dapat dijual untuk mendapatkan laba sama sekali seperti yang telah diuraikan. Apabila suatu perusahaan tidak dapat memperoleh laba murni, maka kecil perluasan usaha. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan harga hasil pertanian. Nah, kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kebijakan harga ini juga dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer yang akan berupa bahan makan atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan ataupun setengah jadi. Dengan demikian, jelas, hasil produksi pertanian itu merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor non-pertanian. Kaitan antara sektor pertanian dan non-pertanian memang sangat erat dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pada umumnya, sektor pertanian akan menjadi penyedia atau supplier bahan makan, bahan mentah, kapital, dan bahkan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian. Dan juga sektor pertanian akan menjadi pasar dan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian. Sebaliknya, sektor pertanian memerlukan barang hasil industri seperti alat pertanian, pupuk kimia, obat-obatan, pemberantas hama, dan sebagainya. Demikian pula, sektor pertanian akan membutuhkan jasa angkutan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan demikian, maka perkembangan masing-masing sektor pertanian dan non-pertanian akan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, kebijakan harga perlu dibedakan antara kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif. Kebijakan harga positif adalah kebijakan harga yang dapat mendorong peningkatan produksi, sedangkan kebijakan harga negatif adalah kebijakan harga yang justru bersifat menekan produksi. Kebijakan harga memerlukan pengertian tentang fungsi produksi dan fungsi penawaran. Nah, selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi. Dengan memanfaatkan fungsi penawaran, maka pemerintah akan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, sedangkan menekan harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Mengenai bagaimana tanggapan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perusahaan tingkat, harga dapat diketahui dengan mengukur besarnya elastisitas penawaran.
Elastisitas merupakan perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang yang bersangkutan. Apabila hasil perbandingannya 1, maka dikatakan penawaran elastisnya sifatnya 1. Maka penawaran itu bersifat unitary, dan bila penawaran itu bersifat elastis, jadi penawaran yang elastis adalah dengan perubahan yang harga yang sedikit saja akan mendorong perubahan jumlah yang ditawarkan dalam persentase yang lebih besar. Materi selanjutnya, tanggapan harga di sektor pertanian. Dengan mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hasil produksi, maka dengan mengubah-ubah harga, pemerintah mengharapkan dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, maka peningkatan harga komoditi itu dapat segera mendorong meningkatnya penawaran komoditi tersebut di pasar. Namun, apabila persediaan di gudang sudah habis, maka masalah peningkatan penawaran komoditi tersebut akan membutuhkan waktu yang tenggang, karena peningkatan penawaran yang akan terjadi harus melewati peningkatan produksi komoditi pertanian itu. Dan untuk menghasilkan komoditi pertanian tersebut diperlukan waktu yang cukup lama sesuai dengan sifat tanaman tersebut. Kalau komoditi itu pada padi misalnya, maka paling tidak diperlukan tenggang waktu 120 hari untuk pembibitan, penanaman, sampai panen jadi. Penyesuaian produksi yang menyangkut waktu tenggang mengikuti pola seperti yang ditujukan oleh Coe-Webb Theorem. Nama ini diturunkan dari penjelasan secara grafik terhadap teorem tersebut. Materi selanjutnya, kebijaksanaan harga barang positif dan barang negatif. Banyak orang menyatakan bahwa diperlukan kelebihan produksi pertanian untuk dapat diekspor secara sektor pertanian supaya ada pertumbuhan di semua sektor termasuk sektor pertanian itu sendiri. Anggapan demikian terbukti tidak lagi terhadap intensif harga, khususnya bila mereka dekat dengan pasar serta dilayani dengan fasilitas transportasi yang memadai. Jadi dengan memberikan jaminan harga yang tinggi, para petani akan terangsang untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditi pertanian lainnya. Ini berarti bahwa kebijakan harga positif dapat bertindak sebagai perangsang terhadap peningkatan produksi pertanian pada umumnya, dan tentunya yang dapat dipakai untuk mempengaruhi komposisi produksi komoditi pertanian pula. Kebijaksanaan harga positif pada umumnya berhasil meningkatkan produksi pertanian. Namun demikian, karena hasil produksi pertanian berupa bahan makan dan bahan mentah bagi sektor industri dan sektor jasa, maka dengan adanya kebijakan yang membuat harga produk pertanian tinggi dan mahal, akan berarti bahwa biaya produksi sektor industri dan sektor jasa akan tinggi pula, sehingga akan menghambat perkembangan sektor industri dan jasa, serta pembangunan pada umumnya. Dengan adanya kebijaksanaan harga yang positif, maka mau tidak mau akan membuat harga pangan dan harga pertanian menjadi mahal, sehingga berakibat menahan laju perkembangan sektor non-pertanian. Dengan alasan tersebut, banyak negara yang sedang berkembang berusaha keras untuk membuat harga pangan dan pokok pertanian untuk tetap murah dengan maksud supaya rakyat tidak resah dan sektor industri dan jasa mampu berkembang. Materi selanjutnya, kebijakan penyangga atau buffer stock policy. Nah, pemerintah seringkali menghadapi dua kekuatan yang bertentangan kepentingan satu sama lain. Di pihak satu, para konsumen selalu menuntut supaya harga-harga, khususnya harga pangan itu murah, sedangkan para produsen selalu menginginkan agar produksinya dapat dijual dengan harga mahal, sehingga penghasilan mereka menjadi cukup tinggi. Maka, pemerintah harus melindungi kedua pihak, jangan sampai konsumen maupun produsen menderita. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog menentukan harga patokan, khususnya untuk harga beras di Indonesia. Pemerintah menentukan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar untuk melindungi produsen agar supaya harga produk di pasar tidak turun lebih rendah daripada harga dasar tersebut. Sedangkan harga maksimum atau harga tertinggi untuk melindungi konsumen jangan sampai menderita karena harga pangan atau produk terlalu mahal. Mekanisme yang ditempuh ialah pada saat panen produksi padi melimpah, maka harga produk cenderung turun. Untuk mencegah adanya penurunan harga padi yang tidak diinginkan, maka pemerintah harus mengadakan operasi pembelian beras di pasar, bahkan langsung pada petani padi lewat koperasi unit desa. Karena ada tambahan penawaran, maka diharapkan harga tidak akan terlalu tinggi atau bahkan tidak bisa turun.
Materi selanjutnya, kurs devisa. Sistem devisa Indonesia sejak tahun 1998 menganut sistem devisa mengambang. Artinya, kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran harga pasar valuta asing. Dalam sistem devisa mengambang ini, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam menetapkan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Mengenai kurs devisa ini, yang baik adalah yang stabil, tidak naik dan tidak turun. Dengan kurs devisa yang stabil, para eksportir dan para importir dapat melakukan perencanaan produksi dan perdagangan yang baik dan jelas. Tetapi jika kurs devisa berfluktuasi naik dan turun, maka ini akan membingungkan pihak eksportir maupun importir untuk melakukan perencanaan. Apabila terjadi kenaikan kurs devisa, maka akan dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 US dollar. Dengan demikian, maka pihak importir yang dirugikan, sedang pihak eksportir akan diuntungkan. Sebaliknya, jika kurs devisa turun, maka pihak eksportir yang dirugikan dan pihak importir akan diuntungkan karena untuk mengekspor akan lebih sedikit dibutuhkan rupiah untuk membeli US dollar. Materi yang terakhir tentang penetapan harga angkutan umum. Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang memengaruhi tarif transportasi adalah jarak, berat, dan densitas. Jarak merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi. Umumnya, biaya-biaya transportasi dipicu oleh jarak. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga supir, biaya bahan bakar dan minyak, dan pembiayaan pemeliharaan kendaraan. Tarif transportasi ditetapkan berdasarkan dua tahapan. Yang pertama, pengelompokan kategori jenis produk dan barang yang diangkut. Yang kedua, penerapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang, berat, densitas, dan jarak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.